Sejumlah peristiwa mewarnai metropolitan hari ini. Dari Tangerang Selatan, puluhan preman yang kerap meresahkan warga di area parkir rumah sakit umum akhirnya ditangkap. Proses penangkapan berlangsung dramatis lantaran petugas mendapat perlawanan hingga terpaksa melepaskan tembakan peringatan berkali-kali. Sementara di Jakarta, para orang tua 93 mahasiswa Trisakti yang ditahan resah menanti kapan anaknya pulang ke rumah. Sebagian besar mahasiswa sudah dibebaskan, sementara 15 orang kini menjadi tersangka. Berikut selengkapnya dalam Metropolitan. Kamera amatir mengabadikan momen petugas gabungan dari Polda Metro Jaya dan Polres Tangerang Selatan mengejar sejumlah pria diduga preman hingga ke jalan raya. Karena melawan, tembakan peringatan pun dilepaskan hingga terdengar berkali-kali. Razia dilakukan menyusul laporan masyarakat yang resah dengan keberadaan preman berkedok juru parkir di area parkir Rumah Sakit Umum Tangerang Selatan. Para preman mengutip biaya parkir seenaknya kepada setiap pengunjung rumah sakit yang datang. Selanjutnya dengan pengawalan ketat personel BRIMOB bersenjata lengkap, puluhan preman dibawa ke Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisyam Indradi, membenarkan 30 orang ditangkap diduga terlibat aksi premanisme. Sebagian besar orang tua para mahasiswa Trisakti bisa bernafas lega. Polda Metro Jaya akhirnya menangguhkan penahanan 93 mahasiswa yang terlibat kericuhan dalam aksi unjuk rasa peringatan 27 tahun reformasi. Penangguhan penahanan pada Kamis dilakukan setelah alumni pihak Universitas Trisakti dan aktivis datang dan menjadi penjamin di Polda Metro Jaya. Dari 93 mahasiswa yang ditangkap pada Rabu sore, 15 mahasiswa ditetapkan sebagai tersangka. Hari ini sebenarnya lebih ke pemeriksaan lanjutan untuk beberapa orang mahasiswa, terutama sekitar 15 orang, tapi sebagian lagi, bahkan sebagian besar sebenarnya secara berangsur-angsur sejak pukul 15.00 waktu Indonesia Barat tadi sudah mulai dipulangkan. Terutama mereka yang sudah ditemui oleh keluarganya, lalu mereka dipertemukan dengan anak-anak mereka dan kemudian dibebaskan. Itu diawali dengan dua orang pimpinan mahasiswanya. Yang pertama adalah presiden mahasiswanya, yang kedua adalah salah seorang menteri dari kabinet presiden mahasiswanya dengan kendaraan bermotor masuk ke wilayah dalam areal kompleks Balai Kota. Dan memang pintu Balai Kota sedang terbuka, sehingga mereka berasumsi memang diperbolehkan untuk masuk. Nah, dalam rekaman terlihat petugas pengamanan dalam terlihat panik dan mencoba untuk mengamankan pintu masuk dengan menutupnya. Dan kepanikan itu juga menimbulkan kepanikan lain dari para mahasiswa yang kebetulan hendak menyusul pimpinan mereka yang sudah masuk ke dalam. Dan dari pihak pengamanan ingin menutup pintu, dari pihak mahasiswa ingin membuka pintu. Dan gesekan itu yang akhirnya menimbulkan kericuhan dan berujung dengan penangkapan massal. Dari hasil pemeriksaan polisi, dari 93 mahasiswa yang ditangkap, 3 diantaranya positif mengkonsumsi narkoba jenis ganja. Hasil tes urin, 3 diantaranya itu positif. Di urinnya mengandung THC. Masih di Metropolitan, sampah memenuhi gedung pompa Bendungan Melayu di Koja, Jakarta Utara pada Kamis siang. Akibatnya, operasional mesin pompa air sering terhambat karena banyaknya sampah. Sampah diduga berasal dari oknum pedagang yang membuang sampah sembarangan di dalam aliran kali Bendungan Melayu. Akibatnya, rumah warga sekitar kerap terendam banjir. Sampah yang dibuang diantaranya sampah sayur hingga plastik. Warga resah karena keberadaan sampah berdampak pada banyaknya sampah dan mempersempit akses jalan warga. Sempat waktu beberapa bulan yang lalu waktu banjir itu, nah itu pompa kesangkut karung-karung bekas pedagang. Akhirnya pompa nggak berfungsi. Lurah Tugu Selatan berjanji akan membersihkan sampah bersama sejumlah instansi serta mencari solusi terbaik di Pasar Bendungan Melayu yang mengganggu aktivitas warga.
Tim Liputan CNN Indonesia. Ratusan warga terdiri dari ibu rumah tangga dan